Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 FM Radio STM Jakarta. Selamat pagi. Apa kabarnya soleh-solehah semuanya? Semoga kita senantiasa dirahmati dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke depan 1 jam Pak Muji akan menemani teman-teman soleh-solehah semuanya dalam acara Suara Kreativitas Pendidikan Anak Indonesia. So, don't go anywhere. Stay in here. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anda menyaksikan Breaking News Radio 107 FM STM Jakarta Utara. Pemirsa, berdasarkan data dari kesehatan yang dipublikasikan oleh National Center for Biotechnology Information disebutkan bahwa salah satu manfaat tanaman jahe itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita, terutama pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk lebih jelasnya, reporter Mujiono akan menyampaikan beberapa manfaat jahe yang bersumber dari data kesehatan oleh National Center for Biotechnology Information. Pada reporter Mujiono, kami persilahkan. Terima kasih Pak Muji. Pemirsa, berdasarkan data kesehatan yang dipublikasikan oleh National Center for Biotechnology Information disebutkan bahwa beberapa manfaat dari tanaman jahe. Yang pertama, bahwa tanaman jahe itu sangat bermanfaat untuk meredakan pusing. Pusing adalah suatu gejala yang cukup mengganggu dan dapat mengacaukan aktivitas. Maka jahe bekerja dengan cara merangsang aliran darah ke otak sehingga peredaran darah menjadi lancar dan perlahan membuat keadaan tubuh berangsur membaik. Kemudian manfaat yang kedua tanaman jahe adalah meredakan mual. Aroma kuat dari jahe juga dapat mampu membantu meredakan rasa mual dan mencegah muntah. Kemudian manfaat jahe yang ketiga adalah meredakan atau membuat nyeri menstruasi tidak terlalu terasa sakit, yakni dengan cara rutin mengkonsumsi air jahe sangat bisa membantu mengurangi rasa nyeri yang terjadi saat menstruasi. Untuk mendapatkan manfaat jahe untuk meredakan nyeri, cobalah untuk mengkonsumsi air jahe setidaknya 4 gelas dalam 2 hari, atau minum cairan tersebut, air jahe tersebut selama 2 hari masa awal menstruasi. Kemudian manfaat tumbuhan jahe yang lainnya adalah meredakan stres. Aroma atau bau kuat dari jahe tersebut tidak hanya memberikan efek menenangkan bagi lambung dan usus, menghirup air jahe juga dapat menurunkan tingkat stres seseorang. Selanjutnya adalah bahwa manfaat tumbuhan jahe adalah memperkuat imun. Jahe dapat mengandung vitamin C dan magnesium. Kandungan ini membuat cocok digunakan untuk memperkuat imunitas tubuh. Dan selanjutnya bahwa jahe juga mencegah kanker. Jahe juga memiliki yang disebut inflamasi yang dapat melawan pertumbuhan sel kanker pada rahim. Semoga informasi tentang tumbuhan jahe ini sangat bermanfaat sehingga kita bisa mengkonsumsi, mengambil kebaikan-kebaikan dari tanaman yang berupa jahe. Saya kembalikan ke studio Radio STM Harum Jakarta Utara dengan Pak Muji. Silakan Pak Muji, terima kasih. Terima kasih reporter Mujiono telah menyampaikan manfaat dari tanaman jahe. Demikian breaking news pada pagi hari ini. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107 FM Radio STM Jakarta Utara, radionya Suara Kreativitas Anak Indonesia. Sobat muda, sama-sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di studio STM ini kita kedatangan bintang tamu yang insya Allah kita sudah kenal, yakni Pak Mujiono.
Assalamualaikum Pak Mujana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah 1 jam ke depan Pak Mujono akan menemani saudara-saudara semua dalam pembelajaran pada pagi hari ini. So, tetap di stasiun 107 FM Radio STTRUM Jakarta, radionya suara kreativitas anak Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Muji. Alhamdulillah hari ini Pak Muji bisa silaturahim dengan soleh-soleh semua pada pembelajaran pagi hari ini. Soleh-soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tapi sebelum itu Pak Muji punya teka-teki buat soleh-soleh semua. Apa teka-tekinya? Itu perhatikan, tumbuhan apa yang seluruh anggota tubuhnya baik daun, batang, tangkai, akar bermanfaat bagi kehidupan manusia. Silakan teman-teman bisa berdiskusi dengan ayah dan bundanya untuk menjawab teka-teki tersebut. Baik, saleh-salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang manfaat tumbuhan bagi manusia, ada beberapa poin yang akan nanti Pak Mujiono sampaikan kepada saleh-salehah semuanya. Perhatikan. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama adalah, perhatikan, sebagai paru-paru kota. Kenapa dikatakan sebagai paru-paru kota? Karena salah satu fungsi tumbuhan adalah mampu menyerap gas karbon dioksida dan berbagai polutan atau polusi yang ada di udara, sehingga udara menjadi bersih, menjadi sejuk dan segar. Itulah kenapa dikatakan manfaat tumbuhan sebagai paru-paru kota. Dan yang kedua, salah satu manfaatnya adalah tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Ya, oksigen adalah gas yang selama ini manusia dan hewan perlukan untuk kita tetap hidup dan sehat bagi kebutuhan tubuh kita. Manfaat tumbuhan yang ketiga adalah bahwa tumbuhan, perhatikan, mampu menyimpan cadangan air. Saleh-saleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya tumbuhan di sekitar lingkungan kita, maka ketika hujan turun begitu derasnya, maka air dapat diserap oleh akar-akar pohon sehingga mengurangi jumlah kadar air yang banyak dan banjir pun tidak akan terjadi. Dan manfaat yang keempat bagi manusia adalah dapat mencegah terjadinya longsor. Kenapa? Karena akar-akar pohon yang begitu kuat mampu menahan derasnya air yang turun dari langit atau yang kita sebut dengan hujan, sehingga tanah menjadi kuat dan tidak terbawa oleh aliran yang dibawa oleh air tersebut. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia yang lainnya adalah sebagai sumber makanan. Perhatikan, kenapa dikatakan sebagai sumber makanan? Karena di antara kebutuhan tubuh kita, yakni tubuh manusia ini membutuhkan yang namanya vitamin dan mineral. Dan di antara banyaknya kandungan makanan yang mengandung vitamin dan mineral adalah
berasal dari tumbuh-tumbuhan. Maka soleh-solehah, semangat untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang banyak terdapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan manfaat tumbuhan lainnya adalah bahwa tumbuhan bermanfaat sebagai obat-obatan. Seperti halnya tumbuhan jahe yang tadi disampaikan oleh reporter Mujiono dalam berita breaking news yang tadi telah disampaikan di awal. Demikian adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. So, soleh-soleh semuanya, perbanyak tumbuhan di sekitar lingkungan kita dan perbanyak konsumsi yang mengandung tumbuh-tumbuhan, yakni sayur-sayuran dan buah-buahan, sehingga kita dapat tumbuh dan sehat. Setelah kita memahami tentang manfaat tumbuhan bagi manusia, sekarang kita akan belajar tentang pertukaran penjumlahan atau yang kita sebut dengan sifat komutatif. Perhatikan baik-baik. Sifat pertukaran dalam penjumlahan yang disebut dengan sifat komutatif, yakni adalah, kita kasih contoh dulu, seperti A dan B sama dengan B dan A. Kesimpulannya, penjumlahan A dan B letaknya bisa dirubah menjadi B dan A. Kita coba contoh berikut ini. Perhatikan. 123 ditambah 321 dalam sifat komutatif atau pertukaran penjumlahan, maka menjadi 321 ditambah 123. Hanya letaknya saja yang bertukar. Ada contoh lain? Perhatikan soleh-soleh. 456 ditambah 567 sama dengan, dalam sifat pertukaran penjumlahan maka ditulis 567 ditambah 456. Bagaimana? Mudah kan soleh-solehah semuanya? Insyaallah nanti setelah ini Pak Muji akan berikan sebuah tugas yang teman-teman nanti akan tulis di buku tulis, dan hasilnya bisa dikirim ke guru atau walasnya masing-masing. FM Radio SITR Jakarta Utara, radionya suara kreativitas anak Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat muda, soleh-solehah yang dirahmati Allah, kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mujiono dalam pembelajaran pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dapat memahami pembelajaran tersebut dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Soleh-solehah yang dirahmati Allah, demikian perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan agar kita bisa dapat berjumpa kembali. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Radio SITR Jakarta Utara.